maka Abu Maisarah pun meludahi dia. Ini orang yang berilmu ya kawan. Tapi kalau orang jahil, Masya Allah, Rabb datang kepadaku, alangkah istimewanya saya. Dibilang, qad rafa'tu ankat sekali, telah terangkat darimu beban-beban syariat. Besok nggak sholat lagi dia. Percaya dia dengan itu. Ya, jadi seorang nggak boleh mempercayai sesuatu yang menyelisih syariat Allah, menyelisih agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dapat seperti itu, ketahuilah itu bukan karamat. Maka Abu Maisarah dalam kisah ini meludahi orang tersebut dengan mengatakan, "Izhab ya la'in, 'alaika la'natullah." Pergilah wahai terlaknat, bagimu laknat Allah. Dia mengetahui bahwa itu adalah iblis dengan ucapannya, "Ana rabbukal a'la." Aku adalah Rabb yang tertinggi. Nah, hari yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih terpisah sedikit waktu dan perkara karamatul aulia telah kita dapatkan bawabitnya. Sesungguhnya datang banyak riwayat dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan asar para sahabat tabi'in dan tabi'in dan para ulama Islam. Ya. Dari riwayat yang sahih seperti kisah seorang wanita yang saleh, Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Ya, bagaimana dengan kelemahannya dia bisa menggoyangkan batang kurma dan berjatuhanlah kurma tersebut dan melahirkan tanpa bantuan siapapun. Nah, ini juga diantara untuk karamatul aulia. Dan apa yang menimpa Hajar, ya, dan juga, ya, kisah, ya, Maryam yang mendapatkan buah yang tidak didapatkan di musim tersebut. Dan itu pun juga termasuk kisah tentang karamatul aulia yang sahihah yang diriwayatkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan berkenaan dengan hal ini, salah seorang salih, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, memiliki kitab Karamatul Aulia, ya, sebuah kitab di mana di situ dikumpulkan banyak riwayat-riwayat tentang karamat para wali, Nah, kita akan bawakan, ya, beberapanya seperti yang dikisahkan dari Abu Muslim Al-Khawlani, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Mujabid Da'wah. Karena Abu Muslim Al-Khawlani tidak setqasuti. Dahulu Abu Muslim Al-Khawlani apabila ia mengangkat tangan untuk minta diturunkan hujan, maka turunlah hujan. Ini juga diantara, ya, karamatnya dia. Karamatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Dan juga diriwayatkan tentang Abu Muslim Al-Khawlani, ya, dari Sulaiman bin Mughirah. Kalau tentang Sa'id bin Jubair, salah seorang sahabat atau tabi'in rahimahullahu ta'ala, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Mujabid Da'wah. Dahulu Sa'id bin Jubair memiliki seekor dik, itu ayam jago. Karena yaqum minal laila bisiyahi, kalau malam hari dia suka berbunyi, ya, ayam ini berbunyi. Qala falam yasih lailatan minal layali hatta asbah. Pada suatu malam ayam tersebut tidak berbunyi sampai pagi nggak bunyi. Falam yusalli Sa'idun tilkal lailah, maka pada malam hari itu pun karena si ayam nggak bunyi, dia nggak bangun, nggak terbangun dari tidurnya, dia tidak bangun untuk salat malam. Fasyaqqa alaih, dan Sa'id bin Jubair pun merasa berat dengan apa yang dia dapati di hari itu. Faqala mala, berkata Sa'id bin Jubair, ada apa dengan ayam itu? Qata'allahu sawtah, semoga Allah putuskan suaranya. Qala fama sumi'a lahu sautun ba'daha, maka setelah itu enggak pernah lagi kedengaran suara ayam itu berbunyi. Omongannya langsung dikabulkan. Faqalat ummuhu, maka berkatalah ibunya, ibu Sa'id bin Jubair, la tad'u ala syai'in ba'daha, jangan kamu doakan kejelekan untuk sesuatu pun setelah ini, karena doa kamu terkabulkan. Nah, dan kisah yang lain tentang karamatul aulia seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Mujabid Da'wah, di Abi Habib bin Abi Thabit wa Sa'id bin Jubair wa Talq bin Habib yuradu bihim al-hujjaj. Qala fasabahum 'atash wa takhawwuf, faqala Sa'id li Habib ud'u Allah, faqala lahu Habib
inni araka indallahu awjah minni qala fada'a Sa'id wa ammana sahibuhu farufi'at sahabatun famutiru fasharibu wa saqaw wastasqu. Suatu hari ketika Sa'id bin Jubair dan juga Habib bin Abi Thabit dan juga Tariq bin Habib yuradu bihimul hujjaj dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba mereka merasakan haus yang teramat sangat. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, berdoalah kepada Allah. Kemudian Sa'id bin Jubair pun berdoa kepada Allah dan para sahabatnya pun mengaminkan. Bahkan ketika itu pula datanglah as-sahabah. Datanglah apa? As-sahabah. Itu awan yang besar, tamutiru wa syarib. Dan ketika itu pula turunlah hujan yang deras dan mereka pun minum dan mereka mengisi kantung-kantung minum mereka dan memberi minum pada binatang-binatang ternak mereka. Dan dia ada kisah juga yang lain. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Al-Karamat. Anna Ma'mar an Muhammad bin Wasi' an Abi al-A'la ibn Abdullah bin Sikhir anna 'Amiran kana yaqulu 'ata. Bahwa Amir salah seorang di zaman tersebut ya'khudhu 'ata fa yaj'alu fi sarfi ridai. Selalu mengambil upahnya yang selalu dia simpan dalam ujung selendangnya. Fala yalqa ahadan minal masakin yas'alu illa 'ata. Dia tidak pernah mendapati seorang miskin pun kecuali dia ambil uangnya untuk dia berikan. Fa idza dakhala 'ala ahli, apabila dia sampai di rumahnya, rama bihi ilaihim. Setiap hari ketemu dengan orang miskin, setiap dia ketemu dengan orang miskin di jalan dia kasih. Dan sampai di rumah, dia lempar lidahnya kepada istrinya, selendangnya kepada istrinya. Faya'uddunaha fayajuluna sawa'an kama uqfiyaha. Kemudian dihitung sisanya dan didapati sama seperti jumlah upahnya. Ini diantara karamat aulia al-adar rijalul thiqat, dan asar ini rijal sanadnya juga thiqat. Ini riwayat-riwayat yang sahih dari para aulia Allah tentang kisah-kisah yang terjadi pada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang saleh dahulu. Dan juga dikisahkan dalam kitab Al-Ma'rifah, qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fatawi في المعرفة قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن عمر قال حدثنا حوض بن رافع أن عمرو بن عتبة كان يشترط على الأصحاب أن يكون خادمهم. Lalu Amr bin Attabah mensyaratkan kepada para sahabatnya kalau pergi bahwa dia harus menjadi pelayan mereka. Qala faqara fi al-ghayb fi yawm al-harb ataahu ba'du ashabi fa idha huwa bil ghamam. Kemudian suatu hari dia keluar di hari yang sangat panas, tiba-tiba datanglah as-sahab. Ghamam itu awan. Fa idza huwa bil ghamam tudillu wa huwa qa'im, yang menaunginya dan dia dalam keadaan berdiri. Soalau abshir ya Amr. Kemudian orang-orang pun berkata, kabar gembira kepadamu wahai Amr. Faqada alaihi Amr alla yukhbira bih. Kemudian disariklah tangan orang tersebut dan mengatakan, jangan kalian beritahu orang-orang. Dan seperti itu para waliullah, mereka tidak suka kalau istimewaan itu diketahui oleh orang lain. Tapi orang-orang mengaku wali di zaman sekarang, jangankan keanehan yang tampak darinya, mereka yang menceritakan kepada orang-orang. Mereka yang menceritakan kepada orang-orang. Dan jelas itu menyelisih apa yang kita dapatkan dari hakikat yang sebenarnya para aulia illah. Wallahu ta'ala alam. Dan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, pada hadis yang tadi kita bacakan juga disebutkan di sana beberapa hal yang berkaitan dengan istimewaan dan hal-hal yang khawariqul 'adah yang terjadi pada para aulia Allah. Dan bisa disebutkan juga riwayat-riwayat dari para orang-orang saleh yang terdahulu. Dan barang siapa yang menginginkan ziyadah tambahan, bisa lihat dalam Jami' al-Ulum wal Hikam atau kitab Karamatul Aulia atau kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai pada jilid yang terakhir, karena beliau mengkhususkan satu kitab jilid ke-9 khusus membahas tentang Karamatul Aulia. Khusus membahas tentang Karamatul Aulia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pembahasan yang berkenaan dengan pembahasan ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lihat berapa hal yang mungkin bisa dijawab dari pertanyaan yang masuk. Di sini ada seorang ikhwah bertanya,
Boleh tidak kita berwudu di kamar mandi yang bergabung dengan WC atau kamar mandi yang juga digunakan untuk buang air? Bagaimana ucapan bismillah saat wudu jika kita wudu di kamar mandi tersebut? Masalah boleh tidaknya, barakallahu fiik, wudu di kamar mandi yang di situ ada WC atau digunakan untuk buang air kecil? Jawabannya, ya tidak ada larangan. Ya, seorang berwudu di tempat tersebut. Ya, setelah mandi kita berwudu di situ. Ya, hanya saja kalau masalah yang berkenaan dengan basmalah sebelum wudu, seorang menganggap itu perkara yang wajib, tapi yang sahih dalam hal ini basmalah yang diucapkan sebelum wudu itu hukumnya mustahab. Mustahab saja. Ya, karena kedudukan hadisnya yang sampai kepada derajat hasan dengan susah payah. Ya, walaupun lafalnya lafal syarat. Lafalnya adalah syarat sahnya wudu harus dengan basmalah. Tetapi yang sahih, barakallahu fiik, seorang boleh tanpa basmalah dia berwudu. Ya, dia berwudu. Maka kalau dia wudunya di dalam tempat tersebut, tidak perlu dia baca basmalah. Ya, man yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya dia orang yang bertakwa hatinya. Naam. Tapi yang ahwat, yang lebih selamat, ya, adalah dia berwudu di luar tempat tersebut. Dan kita tidak melarang orang berwudu di kamar mandi yang ada WC atau tempat buang air kecil. Nah, Abdul Qadir Jailani adalah seorang tokoh ulama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya seperti yang dikenal oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ya, ada sedikit unsur tasawuf. Sedikit ada unsur tasawufnya. Nah, dan beliau hidup di masa Imam Ahmad. Ini yang saya tahu, beliau hidup di masa Imam Ahmad. Bolehkah kita mengatakan bahwa mukjizat lebih tinggi daripada karamat? Bagi yang memisahkan, membedakan antara mukjizat dengan karamat, ya, dan di sana ada yang menyamakan, ya, bahwa mukjizat itu lebih tinggi dari karamat. Dan ini yang sahih, bahwa mukjizat itu khusus untuk para anbiya dan rasul, ya. Sedangkan karamat itu diberikan kepada orang-orang yang saleh. Diberikan kepada orang-orang saleh yang bukan sampai ke derajat para nabi dan rasul. Dan kejadian-kejadian yang tampak dari suatu karamat, ya, itu tidak sampai keanehannya kepada taraf mukjizat. Ya, taraf mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam syaqqul qamar. Ya, terbelahnya bulan. Ya. Mukjizat Isra Mi'raj. Dan yang semisalnya. Ini tidak mungkin muncul dari, ya, orang-orang yang saleh dan tidak akan sampai kepada derajat tersebut. Ya, jadi al-mu'jizah, ya, walaupun ini masalah khilafiyah, al-mu'jizah itu arfa' darajatan min al-karamah. Lebih tinggi derajatnya daripada karamah. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal, secara waktu. Bolehkah kita mengatakan si fulan waliullah? Ya, barakallahu fiik. Ya, setelah kita mengetahui definisi siapa yang berhak menyandang gelar waliullah. Apa definisinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan dia bertakwa. Kalau kita tahu bahwa dia itu beriman dan bertakwa, maka orang yang beriman dan bertakwa mereka itu adalah para aulia Allah. Para aulia Allah. Nah, adapun mengatakan mentakyin, ya, mentakyin, memastikan bahwa si fulan waliullah, ini perkara yang ghaib. Sulit. Karena zahirnya bisa jadi bertakwa, tapi batinnya lah. Batinnya tidak. Batinnya tidak. Tapi bil umum, secara umum, kita katakan semua yang beriman bertakwa, dia itu waliullah insyaAllah. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semua yang bertakarrub pada Allah, mengerjakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, menjaga syariat Allah, mereka itu waliullah. Tapi fulan, wallahu a'lam, hakikat. Siapa yang tahu dia itu waliullah atau bukan? Ya. Tapi narju. Ya, kita lihat zahirnya dia itu saleh, zahirnya dia menjaga salawat, zahirnya dia itu orang yang baik, mengerjakan yang sunnah, dan yang lain sebagainya keistimewaan, menjaga syariat Islam dalam segala hal. Narju, kita harap dia itu min awliyaillah. Nah,
mentakyin, memastikan. Hada min ilmu ghaib. Ini merupakan pengakuan terhadap ilmu ghaib. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikat keadaan seorang kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ikhwan? Apakah wali songo adalah orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah mereka termasuk waliullah? Mereka bukan waliullah tapi wali songo. Kalau ceritanya benar tentang mereka, ya. Kalau ceritanya benar tentang mereka berdakwah dengan gamelan, ini sudah bukan. Insya Allah bukan waliullah. Udah ada buktinya, kelihatan gitu, menyelisih syariat Allah. Nah, jadi bukan berarti kita katakan barakallahu fiik bahwa mereka itu orang-orang jahat. Bisa jadi mereka orang baik tapi jahil. Jahil tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, karena ya bermain musik, ya itu bukan agama Allah, apalagi dijadikan sarana dakwah. Ya seperti Roma Irama. Itu bukan barakallahu fiik. Ya, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nah, ya, adapun akidahnya Allah a'lam. Ini perlu ya lagi kita merujuk kepada kitab-kitabnya atau riwayat-riwayat, tapi yang sahih, bukan berdasarkan cerita-cerita rakyat. Tadi pun kita katakan kalau beritanya benar. Kalau kisahnya yang dinukilkan kepada kita buat mereka berdakwah dengan ini dengan itu, dengan gamelan, dengan yang lain sebagainya, dengan wayang, ya. Kalau cerita itu benar, mereka bukan wali Allah. Tidak bisa. Ya kalau ceritanya benar. Tapi hakikat kebenaran cerita mereka ini pun sulit untuk dibuktikan. Ya, seperti apa mereka dulu. Ya, ini sulit untuk dibuktikan karena cerita rakyat yang sudah dibumbu-bumbui. Ini sama juga pertanyaannya, bagaimana dengan wali songo yang dikenal kaum muslimin sebagai waliullah? Wallahu a'lam bishawab. Soal, kalau masih ada lagi. Tinggal kalau bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita bisa melihat jin? Seringkali bisa melihat jin. Kok masalahnya manusia nggak bisa lihat jin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis itu melihat kalian, dia dan kabilah-kabilahnya, dari tempat kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, dan datang riwayat dalam hadis, ya kisah ya Abu Hurairah yang menjaga harta sedekah, kemudian dia tangkap seorang maling sampai 3 kali, kemudian diadu kepada Rasulullah SAW pun mengatakan sungguhnya itu adalah iblis. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah melihat iblis. Dan antara riwayat ini dengan ayat Al-Quran itu tidak ada pertentangan. Oleh karena itu Syekh Al-Albani mengatakan orang di dunia itu nggak bisa melihat iblis dan jin dalam surah yang hakiki, bentuk yang sebenarnya, tapi bisa melihat mereka dalam bentuk ya setelah mereka merubah wujudnya. Apakah dalam wujud manusia seperti kisah Abu Hurairah, ya, ataukah dalam wujud ular seperti kisah seorang sahabat yang mendapat istrinya di depan rumah, kemudian bangkit cemburuannya, hampir jadi pukul istrinya, kemudian istrinya mengatakan lihat dulu ke dalam rumah, kemudian lihat itu adalah ular, kemudian dibunuh oleh sahabat tadi, kemudian ular itu pun membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebenarnya itu adalah jin. Ada dalam bentuk ya anjing hitam. Seperti yang disabda Rasulullah SAW, kalbul aswari syaitan, semuanya anjing yang hitam itu adalah syaitan. Jadi itu taufik, ya, hasil dari pengkompromian hadis-hadis dan ayat tadi. Barakallahu fiik, ya, pada hakikatnya manusia nggak bisa lihat jin, ya, dalam surah yang hakiki, tapi mereka bisa melihat jin apabila mereka telah berubah bentuknya. Atau dalam bentuk manusia, keledai, ya, anjing hitam, atau dalam bentuk ular, atau yang lain. Nah, ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu kasetnya. Ada melihat jin dalam bentuk yang hakiki, ini tidak mungkin bisa dilihat. Tidak mungkin bisa dilihat. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan buhul-buhul? Menemukan misalnya lagi naik-naik ke atap rumah iseng-iseng, tiba-tiba di situ ada ikatan-ikatan yang pernah ditaruh oleh orang-orang tua kita dulu, ya, untuk menolak bala, untuk dan yang lain sebagainya, ya, menolak bala, menolak bencana. Ada ikatan-ikatan, ada satu kantong hitam, kalau kita buka ada kertas dan lain sebagainya, tulisan Arab dan
rumus-rumus yang tidak bisa dimengerti, buang aja, injak habis. Jangan takut, jangan segan. Ya, kadang orang kita sudah mengerti tauhid, tapi mendapat seperti itu takut dia. Takut nanti jinnya mengganggu dia. Buang aja. Kau usah takut. Ya, nah. Jadi kalau antum dapat ilmu seperti itu, ambil buang. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW ketika mendapati salah seorang sahabatnya mengenakan ikatan-ikatan. Ya, kemalak, bala, atau biar seorang itu sehat, tidak sakit, ditarik oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun langsung memutus. Nah, adalah syaitan dan teman-temannya, bahwa tentaranya akan terus menggoda pengikut dari golongan manusia. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan beritanya. Bahwa syaitan yang tidak pernah putus asa untuk menggoda Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin saja. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.